pagi, apa kabar kalian? Aku harap kalian sehat selalu ya. Nah teman-teman, kalian kangen gak sih dengerin firman dari kita nih? Kita dari pendeta dong. Kalian kangen banget gak sih? Kangen lah ya, kita kan udah kayak seminggu gitu gak ketemu, aku aja kangen loh. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih apa tema kita hari ini? Kalau tahu, wah kalian cenayang sih. Tapi sebelum aku kasih tahu temanya, kita refleksi dulu yuk. Kita gimana kalau nyanyi satu lagu? Tahu nggak lagunya apa? Nih aku kasih tahu ya. Lagunya itu Terpujilah Allah. Tahu nggak? Kita nyanyi aja dah yuk. Terpujilah Allah, nikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Wah, makasih ya teman-teman udah mau ikut nyanyi sama kita. Nah teman-teman, kalian masih penasaran gak sama temanya? Masih lah ya, kamu belum mau kasih tahu. Nah, tapi sebelum aku kasih tahu temanya, kita dalam doa dulu yuk. Ya teman-teman, kita dalam doa. Ya Bapa, selamat pagi. Terima kasih ya Bapa atas malam, atas perlindungan, berkat-Mu, sehingga kami semalam bisa beristirahat dengan nyenyak, mimpi indah. Dan pada pagi hari ini kami bisa bangun untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Kau memberkati kami dimanapun kami berada, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu lewat siaran ini dengan hikmat. Dan kami juga bisa memahami firman yang akan Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak karena telah mendengarkan doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, baik teman-teman, doa kita sudah selesai. Dan sekarang ada pemberitahuan tema. Kalian udah menunggu-nunggu gak sih tema kita tuh apa hari ini? Nah, tema kita itu berhubungan banget sama mencintai diri sendiri, dari kekurangan kita, kelebihan kita. Bahkan juga mau mencintai kekurangan dan kelebihan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, judul tema kita itu, Ku Terima Kau Apa Adanya. Wah, teman-teman udah kebayang gak sih khotbah hari ini tuh apa? Apa sih yang akan disampaikan sama pendeta? Nah, sebelum kita masuk ke firman, yuk kita nyanyi satu lagu. Kita akan menyanyikan lagu dari Kepungan Malam Gelap.
Remaja yang dikasih Tuhan, selamat pagi untuk kita semua dan salam sehat ya. Sebelum mendengar firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mengucap syukur ya Bapa, kami masih diperkenan untuk ada dan hadir di tengah dunia. Dan sebagai remaja yang membutuhkan panduan firman Tuhan, biarlah minggu pagi ini ketika kami sejenak menghadap hadirat Tuhan, Tuhan boleh isi hati kami dengan firman Tuhan melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati kami untuk memandu, menolong, menopang, dan mengingatkan kami untuk menjalankan firman dalam hidup hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Remaja yang dikasih Tuhan, bacaan kita terambil dari Roma pasal 15 ayat yang pertama hingga ke-7 yang berbunyi demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar tapi juga melakukannya. Remaja yang dikasih Tuhan, pernah melihat orang melakukan gotong royong? Apakah gotong royong itu? Nah, gotong royong adalah satu nilai yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia loh, di mana kita bersama-sama memiliki waktu yang sama. Pada waktu yang sama itu juga kita melakukan kegiatan bersama. Misalkan ketika ada orang sedang kedukaan, maka gotong royong yang terjadi di dalam masyarakat kita adalah mereka akan menolong keluarga yang kedukaan ini mencarikan kursi, kemudian mendirikan tenda, dan mereka juga menyediakan minum, teh, gula, kopi, susu, dan sebagainya. Yang menarik adalah bagaimana bapak-bapak nantinya akan menolong melakukan kegiatan bapak-bapak yang tentunya membutuhkan tenaga, membuat tenda, kemudian membersihkan lingkungan, ibu-ibunya masak. Nah, itulah yang namanya budaya Indonesia. Menarik untuk dicermati, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menolong kita untuk menyadari bahwa budaya kita ini sejak dulu dikenal orang, budaya ramah kepada semua orang. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk meneladani apa yang Paulus sampaikan melalui kitab Roma ini, terutama pasalnya yang pertama dan pasalnya yang ke-7, yang mengatakan demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Lalu dilanjutkan di ayatnya yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi sebagai umat Tuhan, remaja Tuhan, kita diminta untuk memiliki hospitality. Apa itu hospitality? Keramah tamahan. Bagaimana ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita peka untuk menolong. Bagaimana ketika orang-orang di dalam lingkungan kita sedang bekerja sama untuk melakukan pembersihan lingkungan, yuk kita juga ikutan, supaya kita mengenal tetangga kita. Sangat aneh bukan? Kita tidak mengenal tetangga kita mainnya pergi jauh kemana-kemana, tapi ketika membutuhkan bantuan, siapa orang yang pertama menolong kita? Tentu tetangga kita. Karena tetangga ini berasa saudara bagi kita. Jadi saudara kita ada dan tinggal di jauh, mungkin tidak di sekitar kita. Justru tetangga inilah menjadi saudara pertama kita. Jadi tetangga rasa saudara buat kita. Karena itu yuk kita hidupkan sikap hidup ramah tamah atau hospitality tadi. Meskipun sebagai pelajar kita punya prioritas nih, belajar. Tapi jangan lupa, jangan cuma belajar saja. Belajar yang baik adalah belajar juga mengenal lingkungan kita, belajar ilmu sosial, belajar beradaptasi, dan belajar bersosialisasi. Jadi, mari kita mengenal lingkungan kita. Kenapa? Karena ayat ke-7 juga mengatakan demikian.
firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi kita semua sama di hadapan Tuhan. Karena itu yuk kita terima teman-teman di sekitar kita. Kita tidak usah grouping. Grouping mungkin diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Tapi di luar itu kita mesti memiliki hospitality dan keramahan. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah lebih dulu menolong memampukan kita untuk memiliki keramahan. Karena di ayat 1 tadi jelas dan ayat 2 bahwa kita diminta ketika kita memiliki kelebihan, kita yang kuat, kita yang memiliki kemampuan, diminta untuk menolong yang tidak mampu atau kurang mampu. Dan bagi yang kurang mampu juga tidak perlu untuk sungkan, sama-sama memiliki hospitality atau keramahan. Karena kita bukan orang asing buat sesama kita. Kita adalah sesama saudara beriman di dalam Tuhan dan juga sesama manusia. Bayangkan, kalau kita diajak di dalam sebuah acara keluarga, lalu alasan utama kita biasanya apa untuk menolak? Sebagai remaja nih, kita akan ngomong, di sana ada si A enggak? Di sana si B ikut enggak? Yang kakak itu ikut enggak? Adik itu ikut enggak? Itu artinya apa? Kita membutuhkan kenyamanan. Kita membutuhkan suasana yang menyenangkan buat kita, sehingga ada yang ngajak kita ngobrol. Kita tidak jadi orang asing buat orang-orang di sekitar kita. Atau kita tidak mau diasingkan. Nah, supaya tidak terjadi demikian, jadilah orang yang ramah. Dan betul kata Pak Abraham Maslow, dia menggambarkan tentang piramid kebutuhan manusia, yang ada gambarnya di belakang ini, bahwa yang pertama, kebutuhan manusia adalah pangan, papan, dan sandang. Ya, jadi butuh rumah, butuh makan. Yang berikutnya adalah rasa aman atau nyaman. Nah, ini juga yang kita butuhkan, bukan? Jadi kita mau bersosialisasi kalau ada si A, si B. Ini mesti dikurangin. Kita mesti jadi orang yang ramah. Sehingga ketika orang lain membutuhkan situasi aman dan nyaman, kita bisa menjadi penolong bagi kita. Karena kita berbagi hospitality kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk, kita kembangkan sikap ramah tamah ini, bersedia menyapa orang lain, bersedia memberikan rasa aman dan nyaman ke orang lain. Karena kita juga harus berpikir bahwa orang lain juga membutuhkan pertolongan kita. Bagaikan seorang anak baru dalam lingkungan baru. Mereka juga membutuhkan rasa nyaman. Karena itu jadilah remaja yang nyaman, remaja yang memberikan rasa aman, remaja yang ramah tamah dengan nilai-nilai Kristus di dalamnya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Remaja Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ketika hari ini kami diajak untuk menjadi orang yang ramah, orang yang memberikan rasa nyaman dan aman. Karena kami pun bisa ada di situasi asing, namun kami tidak bersedia untuk menjadi terasing. Karena itu, biarlah kami juga berbagi nilai-nilai rasa aman itu dan nilai-nilai Kristus, yaitu kami mau berbagi keramahan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami memiliki kepekaan seperti orang-orang Indonesia pada umumnya juga. Kami bersedia menjadi orang yang ramah dan bersedia untuk melakukan gotong royong dan sadar bahwa kami juga membutuhkan orang-orang di sekitar kami. Bersyukur untuk orang tua dan biarlah mereka tetap diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjadi tulang punggung bagi keluarga. Dan jadikanlah kami pelajar yang boleh mengenal kasih Allah dan mau untuk memiliki relasi yang baik dengan sekitar kami dan belajar untuk bertetangga serta bersosialisasi yang baik. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi, biarlah boleh semakin menurun orang-orang, jumlah orang yang sakit, dan mereka yang menjadi para medis Tuhan juga boleh berkati. Inilah doa kami yang kami naikkan dengan permohonan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Wah, gimana teman-teman firman yang di-sharekan kita pada pagi hari ini? Bagus banget kan? Gimana kalian makin mau mencintai diri kalian sendiri nggak? Mau mencintai kekurangan kalian, kelebihan, bukan hanya diri kalian sendiri, tapi juga orang lain. Pastilah ya kalian makin mau mencintai diri sendiri, baik itu kekurangannya maupun kelebihannya. Dan firman kali ini pun sudah selesai kita dengarkan. Teman-teman, untuk persembahan, kalian boleh memberikannya kepada orang tua kalian, agar orang tua kalian langsung memberikan kepada pihak yang memegang tempat tersebut. Dan
Jangan lupa juga untuk kalian doakan supaya persembahan tersebut bisa sangat berguna bagi gereja dan juga bagi banyak orang yang membutuhkannya. Nah teman-teman, sebelum kita menutup menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Ku Diberikan Kidung Baru. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang baru. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang bersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mau mengikuti ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan juga sudah mau mengikuti doa dan juga nyanyian yang kami berikan pada pagi hari ini. Semoga firman yang kami sharekan bisa sangat berguna buat kalian, bisa makin mengembangkan iman kalian, memperkuat, dan kalian pun juga mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Yeay! Terima kasih ya sekali lagi. Dan sampai jumpa minggu depan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus Juru Selamat.